we have heard that was the most difficult time in your life, and you share about your feeling toward God and your feeling toward the people who murder your daughter. Now, your feeling toward people who murder your daughter. Were you really angry? What was in your mind when you saw their pictures? How much time do I have? You still have more time. This is series number 2. It was a Sunday morning, and I went out to pray. Terjadi pada waktu hari Minggu, saya sedang berdoa waktu itu, Minggu pagi. This was before our Sunday morning service. I spent about 2 hours away in prayer. Jadi ini terjadi, saya berdoa 2 jam kira-kira sebelum kebaktian pagi hari Minggu itu berlangsung. Jadi cukup lama saya berdoa waktu itu. And the Lord said, I'm going to do a deep work today. I'm going to do something very special in you Jadi today. Tuhan mengatakan pada saya dalam doa itu, hari ini saya akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Bring the pictures with you to prayer. Tuhan mengatakan, bawalah atau ambillah gambar untuk kamu doakan, gambar atau potret dari orang yang membunuh itu untuk kamu doakan. When I parked in this spot where I usually stop to pray, jadi ketika saya sampai di tempat di mana saya biasanya berdoa, saya melihatnya. I took the newspaper article and put it on the hood of the car. Saya kemudian mengambil surat kabar yang memuat foto dari para pembunuh itu dan kemudian saya taruh di atas kap mobil. And I looked deeply into the faces of these 2 men. Saya melihat dengan pandangan mata yang dalam kepada gambar 2 orang ini. And after a long time of silence, Dan setelah terdiam dalam waktu yang cukup lama, kesunyian yang cukup lama, it seemed like that my heart just broke. saya merasakan tiba-tiba hati saya seperti hancur begitu saja. The story of Isaac being laid on the altar. Cerita seperti misalnya Ishak yang dia itu diterlentangkan di atas altar oleh bapaknya. And Abraham had to give Isaac to God. Dan cerita bahwa Abraham harus mempersembahkan, merelakan Ishak kepada Tuhan. So I had to give my feeling of revenge to the Lord. Sama halnya terjadi buat saya. Saya sudah waktu itu harus menyerahkan perasaan dendam saya kepada Tuhan. And I broke. Dan saya hancur hati. I wept. Saya menangis. And I went to church that morning a changed person. Dan saya pergi ke gereja pagi hari itu sebagai orang yang sudah diubahkan. In the meantime, we were asked to take a church in Riverside, California. Pada waktu yang bersamaan saya sedang diminta untuk menggembalakan sebuah gereja di Riverside, California. At this previous time we were living in Arizona, so we moved to California. Sebelumnya kami di Arizona, jadi kami harus pindah ke California. And I had to restart a church. Dan kami harus memulai kembali sebuah gereja. One Sunday morning, I jumped in the car. Pada suatu pagi, hari Minggu ketika saya naik ke mobil And prayed. dan berdoa, Went back into the house. kami kembali ke rumah And decided I didn't want to go to church. dan kami memutuskan untuk tidak mau kembali ke gereja. There was no way that I could go to church. Tidak mungkin waktu itu saya memutuskan tidak mungkin saya kembali ke gereja. Now remember, I'm the pastor and in charge. Nah, saudara mesti ingat bahwa ketika itu semua terjadi, sayalah yang menjadi gembala sidang. I was completely devastated. Waktu itu saya benar-benar berantakan hidup saya. Even though I gave the 2 murderers into the hands of God. Meskipun saya seperti sudah menyerahkan 2 orang pembunuh itu ke dalam tangan Tuhan, That was the prophetic action itu merupakan sebuah tindakan profetik. before the reality in the heart. Sebelum kenyataan yang sesungguhnya itu terjadi di dalam hati saya. And that season, I really broke again. Nah, pada masa-masa seperti itu, saya benar-benar hancur lagi. And instead of ministering out of a deep wound, I had to minister out of victory. Nah, tuntutannya adalah saya tidak boleh melayani dari luka saya, tetapi saya harus melayani dari kemenangan saya. As a father, I still had that horrible loss. Sebagai seorang bapak, saya masih memiliki sisa-sisa kemarahan dan semua yang menyedihkan itu dalam hati saya. See, it's not a natural thing for your daughter to go before you into heaven. Ya, saudara, bukan merupakan sebuah kejadian yang alamiah yang banyak sekali terjadi bahwa anak perempuan saudara itu mendahului saudara pergi ke surga. Itu bukan sesuatu yang alamiah. I would say that about 6 years before I was able to be relaxed
Saya mau mengatakan mungkin diperlukan waktu sekitar 6 tahun setelah peristiwa itu, sebelum saya akhirnya benar-benar bisa rileks, bisa santai. And to minister in confidence. Dan sebelum saya benar-benar bisa melayani dengan penuh keyakinan diri. Saya mendengar bahwa menyimpan dendam, menyimpan sakit hati itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi pelayanan kita. Dan selama 6 tahun Bapak menyimpan sakit hati atau dendam ini, apakah ada dampak negatif yang Bapak Jack alami? I understand when somebody has like bitterness, it affect the whole body, the whole life. Within 6 years before you resolve this problem, was there any problem in your life, like in your ministry, in your relationship with other people, because you still kept that bitterness? As a pastor, you learn to hide a lot of things. Sebagai seorang gembala sidang, saudara biasanya belajar untuk menyembunyikan berbagai macam hal atau persoalan. My wife has an illustration with a plastic water bottle. Istri saya punya sebuah ilustrasi yang menyangkut atau mengisahkan tentang botol air minum. If the water bottle is empty, kalau botol air minum itu kosong, it's easy to be crushed. Maka gampang sekali untuk diremukkan yang dari plastik. But if the bottle is filled with water and the cap is screwed on, tetapi kalau botol air itu diisi penuh dan kemudian tutupnya diputar rapat-rapat, you could actually stand on the water bottle. Yang terjadi justru saudara bisa berdiri di atas botol itu dan dia tidak rusak. And life had a way of, even though I was projecting a confident exterior. Jadi meskipun dalam hidup saya itu saya seperti memproyeksikan atau memancarkan kepercayaan diri dan lain sebagainya, there was still a real deep bitterness in my heart. Jauh di dalam hati saya sebenarnya masih ada kepahitan atas peristiwa itu. So much so that one day I actually used my wife's car and I left my home. Sedemikian parah kepahitan saya itu sehingga sampai pada suatu titik di mana saya itu memakai mobil istri saya dan saya meninggalkan rumah. And I didn't want to come back. Dan saya tidak mau kembali lagi ke rumah, tidak mau pulang lagi. I was leaving my home, my saya family. meninggalkan rumah saya, meninggalkan keluarga saya dan tidak mau I pulang. was completely devastated. Saya benar-benar hancur. I was horribly angry. Saya sangat marah. I blamed God. Saya mempersalahkan I Tuhan. felt betrayed by God. Saya merasa dikhianati oleh Tuhan. And I was not fit to pastor a church. Dan saya merasa saya tidak cocok untuk bisa menggembalakan sebuah gereja. Itulah yang sudah dirasakan oleh Bapak Jack Lenkos. Bagaimana menyimpan kepahitan oleh karena ada kemarahan yang tidak terbendung sehingga mengakibatkan perasaan terkalahkan, perasaan tidak berguna, perasaan ditolak yang mungkin dalam istilah sekarang ialah mengalami apa yang disebut dengan intellectual disorder. Oleh karena kita merasa bahwa perspektif kita berubah gara-gara semua yang kita rasakan yang sedang terjadi. Pak Jack, give us a lessons. I mean, after you experience all of this, our listeners may have the same feeling like you before, like keeping bitterness because they don't know how to deal with that. Right. Can you teach us how to deal with that? As I left my home, pada waktu saya meninggalkan rumah saya itu dengan mobil istri saya, I parked the car near Palm Springs, California. Do you know saya where that is? memarkir mobil saya di suatu tempat di Palm Springs di Amerika, California. About 50 miles away. Sekitar 15 mil jaraknya. I stepped out of the car Saya turun dari mobil and I began to scream dan saya mulai menjerit, and yell saya berteriak until I literally had no more voice. sampai saya benar-benar kehabisan suara. I was so angry at God. Saya sangat marah pada Tuhan. And I vented out all the poison in my spirit. Dan saya mengeluarkan semua racun-racun yang ada di dalam diri saya. Right to God. Langsung kepada Tuhan. I blamed Him for everything. Saya mempersalahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang I terjadi. got all of the poison in my spirit out of my mouth. Saya mengeluarkan atau mencurahkan semua racun yang ada dalam hati saya keluar melalui mulut saya. And this was followed by a long moment of silence. Dan kemudian itu diikuti oleh kesunyian yang cukup lama. And then the Holy Spirit came back in, Dan kemudian Roh Kudus turun lagi kepada saya. stepped in the car, and drove back. Saya kemudian masuk ke dalam mobil lagi dan saya berkendara pulang ke arah And I rumah believe saya. that was the turning point in my life. Saya percaya itulah titik balik dalam hidup saya. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno.
there is a lesson here. Ada sebuah pelajaran penting. A lot of people are afraid to blame God, Ada banyak orang yang takut untuk mempersalahkan Tuhan. although He's not the one to be blamed. Meskipun benar bahwa Tuhan bukanlah sesuatu pihak atau seseorang yang layak untuk dipersalahkan, They think He's the cause or the one that's to blame. tetapi banyak orang yang punya pikiran bahwa Tuhanlah yang pantas dipersalahkan karena dialah yang bersalah. I think that if we pour out all of our true feelings to God, Saya berpikir bahwa kalau kita mau mencurahkan semua perasaan-perasaan kita yang sejati, yang benar-benar nyata kepada Tuhan, and all of our anger, dan juga semua kemarahan-kemarahan yang kita rasa, and then open ourselves up, dan kemudian setelah itu dilakukan, kemudian kita membuka hidup kita, membuka diri kita to let the Holy Spirit come back into our lives, untuk mengizinkan Roh Kudus kembali kepada hidup kita. there is supernatural strength for anything. Itu merupakan sebuah kekuatan adikodrati untuk apa saja. Today, I feel like I've been healed. Hari ini saya merasa bahwa saya sudah disembuhkan. Saudara pendengar, kita baru saja mendengar sebuah pengalaman nyata dari seorang bapak, seorang hamba Tuhan yang anaknya dibunuh. Kemudian selama 6 tahun mengalami sebuah kepahitan yang luar biasa dan pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menolong hambanya untuk lepas dari sebuah kepahitan yang telah memenjarakan hambanya ini. Dan apabila Anda mendengar dan Anda sedang mengalami situasi yang sama, Anda dicengkram oleh perasaan sakit hati, kepahitan, balas dendam yang selama ini telah membuat Anda lumpuh secara emosi. Hari ini ada hambanya yang akan berdoa buat Anda. Saya mau sebelum mengakhiri program ini, saudara akan menutup mata dan menyerahkan semua kemarahan, kepahitan, dan pergumulan saudara, rasa balas dendam yang selama ini menyiksa saudara, serahkan kepada Tuhan dan izinkan Tuhan akan bekerja. Pastor Jack, we would like you to pray now for our listeners. Some of them may have the exactly similar experience like you. They still hold bitterness. They still kept like an anger. And maybe they just want to retaliate. But we just heard that you just got experience where the Holy Spirit touched your life and everything changed. Would you pray for them, please? I still miss my daughter. Saya masih merindukan anak perempuan saya. That'll never change. Fakta itu tidak akan pernah berubah. But there's peace in my heart because I know that God's strength is able to carry anyone through anything. Tetapi saya juga tahu bahwa kekuatan dari Allah itu lebih dari cukup untuk bisa melewati secara praktis apa saja kita bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Lord Jesus, I pray for those who are listening, Tuhan Yesus, aku berdoa bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. who can identify with this kind of a situation. Para pendengar yang bisa menempatkan dirinya sama seperti situasi yang pernah saya alami. It may not be as bad or it may be worse. Mungkin pengalaman mereka tidak seburuk yang aku alami atau bahkan sebaliknya lebih buruk lagi dari yang saya alami. But this situation has birthed bitterness in their spirit. Tetapi apapun itu, bila ada peristiwa-peristiwa atau situasi yang sudah menumbuhkan kepahitan di dalam hati mereka, I pray that they would have the boldness to come before you. aku berdoa Tuhan supaya mereka memiliki keberanian untuk datang ke hadapan-Mu. And to pour out all of their pain and anger to you. Keberanian untuk mencurahkan semua rasa sakit mereka, rasa pedih mereka, kemarahan mereka kepadamu. In fact, even now I know that there are people weeping. Bahkan saya tahu bahwa ketika orang-orang menangis, And I pray that you would touch them right now, Father. aku berdoa Tuhan, orang-orang yang sedang menangis saat ini, Kau Let them be- jamah mereka Tuhan. Let them be delivered, Lord, from this pain. Bebaskan mereka Tuhan dari kepedihan dan sakit hati mereka Tuhan. And let them be filled with your joy. Biarlah mereka dipenuhi dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Let them be filled with your power, Father. Biarlah mereka dipenuhi oleh kekuatan dan kuasa-Mu ya Bapa. Let them be born again Biarlah mereka dilahirkan kembali. so that this situation is not a pain Agar situasi ini tidak lagi membawa Hallelujah. kepedihan, as much as it is an asset tetapi sebaliknya akan menjadi aset to help them have more compassion for others. untuk bisa menolong mereka memiliki belas kasihan yang lebih dalam lagi untuk orang lain. I pray that you would wrap your arms around them, Father. Aku berdoa Engkau melingkarkan tangan-Mu And encourage dalam them. hidup mereka Tuhan, dan mendorong mereka ya Tuhan, And love them dan mengasihi mereka, and fill them with your spirit, dan Father. mengisi mereka dengan Roh-Mu, memenuhi mereka dengan Roh-Mu.
In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Kiranya kita diberkati dan kita betul-betul dibebaskan dari rasa dendam dan kemarahan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.